Baik, perkenalkan nama saya Setiawati Dahi, saya dari kelas B, S1 Keperawatan semester 4. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu kita akan mencuci tangan. Baik, yang pertama kita akan melakukan fase orientasi. Baik, selamat pagi Bu. Baik, perkenalkan saya perawat Setiawati yang bertugas untuk merawat bayi Ibu pada hari ini. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, terima kasih atas kepercayaan Ibu. Sekarang kita masuk ke fase kerja, di mana kita akan mempersiapkan alat dan memakai handscoon. Dan sebelum memakai handscoon, kita sudah mencuci tangan. Baik, yang pertama kita melakukan pemeriksaan pada bagian kepala bayi, di mana kita memeriksa rambut bayi, apakah terdapat rambut banyak atau sedikit. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada kepala si bayi. Kita memeriksa apakah kepala bayi simetris atau tidak. Kemudian kita melihat apakah ada luka persalinan atau kelainan yang lainnya. Setelah itu kita melakukan pengukuran pada bagian-bagian kepala si bayi. Pertama kita mengukur diameter kepalanya si bayi, di mana kita menggunakan sentimeter. Kita mengukur diameter kepala si bayi dari suboccipito ke brematica 9,5 cm, kemudian suboccipito ke frontalis 11 cm, kemudian frontalis ke suboccipito 12 cm, lalu occipito ke manibula 13,5 cm, dan submanibula ke brematica 9,5 cm. Selanjutnya kita akan mengukur lingkar kepala yang mana meliputi sirkumferensia occipito frontalis 34 cm dan sirkumferensia occipito manibula 35 cm. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada wajah si bayi. Kita melakukan pemeriksaan melihat apakah wajah bayi simetris atau tidak, kemudian melihat di mana posisi dan ukuran mata, hidung, mulut, serta dagu dan telinga. Kemudian kita memeriksa pada lengan si bayi dengan cara kita meluruskan kedua lengan bayi ke bawah dan membandingkan yang keduanya apakah sama panjang. Kemudian memeriksa gerakan lengan dengan cara mengusap lengan bawah, apakah lengan bebas bergerak dan gerakan spontan. Kemudian kita menghitung jumlah jari, apakah ada sindaktil atau polidaktil. Kemudian memeriksa telapak tangan, memeriksa jumlah garis tangan, dan periksa kuku-kuku, apakah ada paronisia. Kemudian kita mengukur lingkar lengan atas, di mana normalnya 11-14 cm. Kemudian pada pemeriksaan telinga bayi, kita memastikan jumlah tulang rawan dengan menggerakkan daun telinganya ke depan, apakah bisa kembali ke posisi semula. Selanjutnya pada hidung si bayi, kita melihat bentuk dan lebar hidung lebih dari 2,5 cm. Selanjutnya kita memeriksa bentuk dan besar dari mulut si bayi, apakah simetris atau tidak. Dan pada pemeriksaan mulut ini, apakah ada bibir sumbing atau labioskizis, atau ada bibir dan langit-langit yang disebut dengan palatum skizis. Kemudian kita palpasi pada leher bayi dengan cara kita menggerakkan jari ke sekeliling leher untuk mengidentifikasi adanya pembengkakan, pembentukan selaput kulit, dan lipatan kulit yang berlebihan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada bagian dada. Kita melihat apakah dada bagian kiri dan kanan simetris atau tidak. Dan kemudian kita raba, kita palpasi apakah ada kelainan bentuk, dan pada saat bernapas apakah adanya retraksi sternum atau interkosta saat inspirasi. Lingkar dada kita ukur normalnya itu 30-33 cm. Kemudian kita masuk ke payudara pada bayi.
kita mengecek apakah ada pembesaran puting susu, areola, adakah puting susu tambahan dan pengeluaran air susu. Kemudian kita cek pada abdomen. Kita lihat apakah infeksi bentuk abdomen, ada gerakan saat bernapas. Kemudian kita palpasi perlahan apakah ada hepatosplenomegaly. Umumnya hepat teraba 2-3 cm di bawah arkus hosta kiri. Kemudian kita menginspeksi tali pusat atau kita melihat normalnya ada terdapat 2 arteri berdinding tebal dan 1 vena berdinding tipis. Kemudian kita identifikasi pendarahan tali pusat. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada genitalia. Jika dia perempuan, maka kita melihat apakah labio minornya tertutup labia mayor. Kemudian kita rentangkan kedua labio mayor untuk memastikan adanya klitoris, orificium, uretra, dan vagina apakah terpisah atau menyatu. Kita cek apakah ada sekret mukus daripada vagina. Dan jika dia laki-laki, maka kita mengukur panjang penisnya, di mana normalnya itu 3-4 cm dengan lebar 1-1,3 cm. Kita melihat posisi lubang uretra, apakah ada hipospadia atau epispadia. Kemudian preputium tidak boleh ditarik karena melekat dengan batang penis, dan penarikan pada usia ini bisa menyebabkan fimosis. Kita melakukan palpasi skrotum perlahan untuk memastikan terdapat 2 testis. Selanjutnya kita masuk pada kaki bayi. Kita memeriksa tungkai untuk mengkaji kesimetrisan, ukuran, bentuk, serta posturnya. Kita periksa panjang kedua kaki dengan meluruskan keduanya dan membandingkannya. Kedua kakinya itu harus bisa bergerak bebas. Kita melihat apakah ada kelainan posisi kaki. Terus kita melihat apakah ada edema kaki juga. Kemudian kita juga menghitung jumlah jari-jari kaki serta penyelaputan di antara jari. Adakah sindaktil dan polidaktil. Selanjutnya kita memeriksa kulit juga. Kita melihat, kita catat warnanya, apakah ada ruam, bercak, tanda lahir, memar, ataukah ada pembengkakan. Kita memeriksa apakah adanya vernix, caseosa, dan lanugo. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada tulang belakang. Kita mengubah posisi bayi dengan cara tengkurap seperti begini. Dan satu tangan kita menyangga pada bagian kepala bayi. Kemudian jari-jari tangan kita yang satu menyusuri sepanjang tulang belakang untuk mengkaji curvatura columna vertebra. Kemudian kita mencari adanya kelainan seperti skoliosis, meningokel, spina bifida, pembengkakan, lesung, bercak kecil berambut. Kemudian secara perlahan kita membuka lipatan bokong bayi. Kita mencari apakah adanya lesung atau sinus, dan kita pastikan adanya sfinkterani, apakah ada astresiani. Kita memastikan apakah mekonium keluar dalam 24 jam, apakah dalam 48 jam mekonium belum keluar, dan kemungkinan ada mekonium plum syndrome. Baik, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada bayi, dan sekarang kita masuk pada fase terminasi, di mana fase terminasi adalah evaluasi dari pengkajian yang telah kita lakukan. Di sini kita mendokumentasikan semua yang telah kita kaji pada saat pemeriksaan fisik pada bayi tersebut. Baik, demikianlah pemeriksaan fisik yang saya lakukan, semoga bermanfaat. Dadah!